Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dan uang dan juga koperasi. Baik, kegiatan ekonomi adalah adalah kegiatan yang dilakukan manusia lalu untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan manusia, mencapai kesejahteraan, dan juga mencapai tujuan hidup setiap manusia selama di bumi. Kegiatan ekonomi ada 3 macam, yaitu produksi. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen yang disebut pengusaha. Mereka menghasilkan barang-barang untuk dijual kepada konsumen, dan barang yang dihasilkan oleh produsen dapat digunakan oleh konsumen apabila barang tersebut tersedia, higienis, dan tersedia pada tempat yang tepat. Sementara konsumsi adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya, seperti makan, minuman, dan lain-lain. Lalu distribusi. Distribusi atau penyaluran suatu barang dan jasa kepada konsumen. Kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa tersebut. Kegiatan ekonomi di Indonesia ada 2, yaitu agraris dan non-agraris. Agraris sendiri adalah contohnya seperti yang ada di Indonesia, yaitu petani ini. Kegiatan ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam, sepertinya yang seperti pada contoh pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kegiatan ekonomi non-agraris adalah kegiatan ekonomi yang biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan karena kegiatan yang dilakukan seperti perdagangan, perindustrian, dan juga berbagai jasa banyak terjadi di perkotaan. Uang. Uang adalah uang itu seperti yang kita lihat adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang adalah alat untuk membeli suatu barang di wilayah tertentu. Macam-macam uang. Uang logam adalah uang yang memiliki nilai yang sama dengan seperti uang kertas, namun bentuk dari uang tersebut berupa logam atau silver. Sementara uang kertas lebih bagus karena uang itu lebih mudah dibawa dan nilainya lebih besar daripada uang logam. Lalu macam-macam uang yang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Uang kartal. Uang kartal sendiri seperti yang dijelaskan pada awal, yaitu uang logam dan uang kertas. Sementara uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Seperti yang Anda lihat seperti itu. Lalu
Koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh seorang perorangan atau badan hukum koperasi dengan maksud pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini didirikan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya adalah koperasi harus merujuk pada aturan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai keuntungan bersama. Macam-macam koperasi. Macam-macam koperasi adalah ada 5. Yang pertama konsumen. Koperasi konsumen ini adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggotanya dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Pada koperasi ini, anggotanya adalah memiliki identitas sebagai pemilik atau owner dan sebagai pelanggan atau consumer. Fungsi pokok dari koperasi konsumen adalah menyelenggarakan pembelian atau pengadaan barang atau jasa, inovasi pengadaan seperti sumber daya kredit dengan bunga yang lebih rendah. Lalu koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi anggota-anggotanya adalah para produsen. Koperasi ini adalah pemilik atau owner dan pengguna pelayanan user, di mana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku menjadi barang output atau jadi, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh jumlah keuntungan dan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, serta memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Lalu yang selanjutnya koperasi jasa. Koperasi jasa ini mirip seperti koperasi konsumen, hanya saja di koperasi ini disediakan bagi pelayanan anggotanya saja, seperti koperasi jasa asuransi dan koperasi jasa asuransi. Lalu koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam adalah memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bertujuan untuk membantu anggotanya membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Yang terakhir, koperasi serba usaha. Koperasi ini menyediakan beberapa layanan sekaligus, misalnya menjual barang kebutuhan konsumen dan juga menyediakan jasa simpan pinjam. Lalu yang selanjutnya adalah modal koperasi. Modal koperasi ada 4, ini simpanan pokok. Simpanan pokok ini dibayarkan selama 1 kali saat mendaftar anggotanya, dan besarannya sudah ditentukan pada awal. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib. Simpanan wajib ini dibayarkan setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan dan tidak dapat diambil selama menjadi anggota koperasi. Simpanan sukarela. Sifatnya sukarela dengan senang hati, begitu pula jumlahnya. Simpanan ini dapat diambil kapan saja. Dana cadangan. Dana cadangan adalah bagian dari SHU atau sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat anggota. Kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihannya yaitu anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan konsumen, atau lebih tepatnya bisa menjadi sebuah konsumen atau produsen yang menjual belikan barang. Yang kedua, senang hati atau dengan sukarela. Yang ketiga,
Untuk kepentingan umum atau usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tapi juga sebagai untuk masyarakat umum. Diusahakan ke berbagai bidang ekonomi. Koperasi dapat dilakukan untuk berbagai usaha di berbagai bidang kehidupan pada ekonomi rakyat. SHU untuk masing-masing anggota atau sisa hasil usaha yang dihasilkan koperasi dapat dibagikan kepada anggotanya sebanding dengan jasa atau usaha masing-masing anggota. Lalu kekurangan dari koperasi. Koperasi sulit berkembang karena keterbatasan di bidang pemodalan. Yang kedua, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaannya. Ketiga, kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Lalu, tidak semua dari anggotanya aktif atau berperan jauh dalam mengembangkan koperasi. Sulit bersaing dengan badan usaha lain. Koperasi identik dengan usaha kecil yang mungkin daya gunanya tidak sesuai dengan badan usaha yang lain. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.